Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Bianca dari Pendidikan Geografi A 2019. Kali ini saya akan membahas mengenai Gunung Kelut. Apa-apa saja sih yang terdapat di Gunung Kelut ini? Mari kita bahas. Yang pertama ialah mengenai letak astronomis. Letak astronomis dari Gunung Kelut berdasarkan garis bujur dan garis lintang berada pada 7 derajat 56 menit lintang selatan dan 112 derajat 18 menit bujur timur. Gunung Kelut termasuk ke dalam wilayah yang memiliki iklim tropis. Dikarenakan letak astronomis dari Gunung Bladah, wilayah yang notabene dilewati oleh garis khatulistiwa, maka dari itu bisa dipastikan bahwa pada kawasan Gunung Kelut juga mengalami musim penghujan dan musim panas setiap tahunnya. Dengan demikian, daerah yang berada pada kawasan sekitar sangat cocok untuk kegiatan pertanian, tersedianya pengairan yang cukup dan tanahnya yang subur. Letak geografis lebih menekankan pada posisi suatu wilayah berdasarkan bentang alam yang terdapat di sekitar wilayah tersebut, sedangkan secara geografis Gunung Kelut terletak di daerah antara 3 kawasan administrasi, yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Seperti kebanyakan gunung api yang ada di Pulau Jawa, Gunung Kelut merupakan gunung yang terbentuk akibat dari adanya proses subduksi antara lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di sebelah selatan Pulau Jawa. Zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia dapat terlihat pula di selatan Pulau Jawa, berbentuk sebagai palung Laut Jawa yang membentuk dari bagian barat ke timur, dan pada bagian utara terbentang pegunungan bawah laut yang membanjang, sering juga dikenal dengan busur luar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Geologi, Gunung Kelut dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yakni bagian puncak, bagian tubuh gunung api, bagian kerucut samping, bagian kanan dan dataran, serta wilayah pegunungan secara terbentuk dan kawah di sekelilingnya. Yang pertama adalah morfologi Gunung Kelut, bagian yang memiliki tingkat ketinggian sekitar 1000 mdpl. Bagian tersebut tersusun atas kubah lava, aliran lava, dan batuan piroklatik. Bagian samping kerucut. Bagian ini tersusun atas Bukit Umbuk di sisi utara barat daya, Bukit Pisang di selatan, dan Bukit Keramas di sisi tenggara. Dari lereng Gunung Kelut terbentuk aliran lava piroklatis, aliran, dan kubah lava. Lalu ada bagian kaki dan dataran, memiliki tingkat ketinggian kurang dari 600 mdpl dengan tingkat kemiringan lereng kurang dari 3 dan memiliki aliran dengan tipe paralel braided. Pada bagian ini tersusun atas endapan dan piroklastik jatuhan. Selanjutnya mengenai letusan Gunung Kelut. Yang pertama ada letusan Gunung Kelut di tahun 1311 sampai 1448 Masehi. Sajian data tentang peristiwa vulkanik di tahun 1311 sampai 1148 Masehi tertuang secara runtut dengan memuat berbagai tentang erupsi Gunung Kelut yang ditulis secara singkat dan padat. Informasi tersebut didapat dari Kitab Pararatan II dan II Kalalawin Nata Negara Tagama. Kedelapan informasi bagian pokok dari kitab memuat mengenai informasi tentang terjadinya 8-9 kali peristiwa vulkanik dengan kemungkinan besar masih berhubungan dengan aktivitas Gunung Kelut dan anak bukitnya. Lalu ada letusan yang terjadi tahun 1901 sampai 1990. Pada tengah malam bertepatan pada tanggal 22 sampai 23 Mei 1901, terjadilah letusan Gunung Kelut yang berlangsung selama 2 jam secara terus mengalami peningkatan sampai jam 3 pagi. Awan panas meluncur sampai ke Kabupaten Kediri. Suasana gemuruh yang dihasilkan ledakan Gunung Kelut bisa terdengar di Pekalongan, Jawa Tengah. Selain itu, muntahan letusan Gunung Kelut yang berupa hujan abu mengguyur bahkan sampai ke wilayah Sukabumi dan Bogor, Jawa Barat, yang jaraknya dari puncak Kelut mencapai ratusan kilometer. Letusan Gunung Kelut di tahun 2007. Erupsi yang bertipe vulkanis sublineal pada tanggal 13 Februari 2014 diawali pada pukul yang menghancurkan kubah lava Gunung Kelut yang terbentuk di tahun 2007. Bongkahan dan blok batuan besar jatuh di sekitar Gunung Kelut dengan radius 3 km dari puncak Kelut, dan material lain yang berupa pasir dengan kerikil jatuh pada jam 22.50 ke berbagai penjuru wilayah dengan radiusnya 100 km dari kawah Kelut. Hujan abu vulkanik juga mengguyur ke segala arah, terutama ke bagian barat Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan sebagian dari Jawa Barat.
Adapun beberapa upaya mitigasi terkait dengan letusan Gunung Kelut ialah 1. Pos pemantauan seismik Gunung Kelut secara visual. Yang kedua, peta kawasan rawan bencana Gunung Kelut. Yang ketiga ialah kerjasama antar desa melalui program Sister Village. Baiklah, mungkin sekian saja informasi yang saya sampaikan mengenai Gunung Kelut. Mudah-mudahan informasi tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.